seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Tahu konsep ketuhanannya abang seperti apa dulu nih? Oke, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Nanti setelah itu saya bertanya hal yang sama dengan Bapak, berarti kita bahas konsep ketuhanan. Oke Pak, di dalam iman Kristen, kami meyakini dan mempercayai tentang konsep dari Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Kata Tritunggal, kalau Bapak bertanya apakah ada kata Tritunggal itu tertulis letter lex Tritunggal di dalam Alkitab, tidak ada. Sama seperti kata tauhid di dalam iman Bapak. Kalau saya tanya apakah ada kata tauhid, letter lex tauhid, itu tidak ada. Sama seperti kata Tritunggal. Kalau ditanya apakah itu ada di dalam Alkitab, tidak ada. Tapi Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3 menjelaskan tentang Tritunggal. Nah sekarang saya jelaskan Pak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Bapa, karena Bapa itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu Pak, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menyatakan sang Bapa di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Karena jelas sekali di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kita sudah berbicara tentang Bapa, berbicara tentang firman. Sekarang kita berbicara tentang roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah adalah roh. Nah ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus Parakletosnya. Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Jadi saya tegaskan, Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Dan kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tidak pernah. Tetapi sang firman yang mengambil rupa manusia. Itu konsep di dalam iman kami. Nah sekarang saya mau tanya, di dalam iman Bapak, seperti apa konsep ketuhanan di dalam iman Bapak? Silakan. Baik, terima kasih saudaraku. Jadi dalam Islam ini dijelaskan di dalam di dalam ayat surat Al-Ikhlas yang mengatakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Tuhan itu adalah esa. Tidak kami hanya satu aja. Tidak tiga, tidak, pokoknya kita hanya satu. Kemudian Allahus samad artinya Tuhan yang tidak bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad artinya dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, saya pikir di ayat ini sangat jelas ya, Bang. Jadi dijelaskan sangat detail sebenarnya dengan konsep keislaman kami. Jadi ya mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan gitu. Nah, mungkin itu Bang yang singkatnya tentang Islam, karena memang Islam tidak terlalu panjang lebar tentang konsep ketuhanan itu, karena itulah sehingga Islam itu diwajibkan ketika kita sudah percaya dengan Islam, maka Islam itu wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa kami bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu konsep Islam Bang. Oke, silakan. Ada yang Bapak mau tanya dulu tentang iman saya? Oke, baik. Biar jadi enak diskusinya. Nah ini enak. Gitu. Ya baik. Nah, baik. Nah Tuhan yang saudaraku tadi sebutkan yang di dalam agama Kristen ini, saya mempelajari mungkin ini keliru ya, tapi saya mempelajari Bible. Saya mendapatkan ayat-ayat tentang Yohanes 17 ayat 9. Bukankah untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, so mereka adalah milikmu. Yohanes 17 ayat 9 ini menyatakan bahwa keselamatan ini hanya untuk Bani Israel. Nah ini seperti apa tanggapan Abang tentang konsep ini? Tentang ayat ini, seperti apa? Ketika Tuhan Anda ini menyatakan bahwa dia hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk bani-bani yang lain.
Bukan untuk bani-bani yang lain. Maksudnya gimana? Ya. Bisa diperjelas, Pak? Coba abang baca Yohanes 17 ayat Silakan 9. dibacakan, Pak. Oke. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yohanes ini. Jadi beliau berdoa, Yesus berdoa itu hanya untuk Bani Israel saja. Bukan untuk bani yang lain. Ya. Kemudian di Matius 15 ayat 24 juga di sini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini seperti apa abang menanggapinya? Oke, saya jelaskan dulu kepada Bapak. Nah, gini Pak, ketika kita ingin menafsirkan Alkitab, kita harus bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Oke, ketika Tuhan Yesus datang, betul, Tuhan Yesus itu datang untuk Bani Israel. Untuk apa Pak? Untuk menebus dan memulihkan bangsa Israel pada saat itu. Di dalam Matius 1 ayat 21, saya bacakan ya. Matius 1 ayat yang ke-21, sebentar saya bukakan datanya. Matius 1 ayat yang ke-21. Apa yang Bapak sampaikan itu benar, tidak ada yang salah untuk itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Betul Pak? Pada awalnya Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Itu di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Tapi jangan dilupakan Pak, Tuhan Yesus juga datang untuk semua bangsa. Bahkan Tuhan Yesus Pak menjadi juru selamat semua bangsa. Ketika apa? Ketika dia mengaku di dalam mulutnya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayatnya di mana Pak? Kalau Tuhan Yesus itu datang untuk semua bangsa, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Markus 16 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus itu datang untuk semua bangsa. Nah, kalau Bapak tadi bilang Tuhan Yesus itu cuma datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, Bapak salah besar Pak. Bapak lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat yang ke-17, Bapak boleh buka di situ. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia loh ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini Pak, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Nah, kalau kita ingin menampilkan Alkitab, kita tidak boleh fokus di satu ayat. Ya, saya ada beberapa ayat lain. Ya, kita harus bandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Seperti saya jawab kepada Bapak tadi, kalau Tuhan Yesus itu datang betul untuk bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk seluruh bangsa, untuk menyelamatkan dunia ini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu. Nah, saya mau bertanya. Sebentar Pak ya, gantian ya. Silakan. Oke, Pak. Bapak tadi bernarasi kalau tidak salah Allah Bapa tidak serupa dengan apapun. Betul ya? Iya. Oke Pak. Kalau saya bisa buktikan Pak, kalau Allah Bapa itu bisa disamakan dengan bulan itu seperti apa Pak? Sebentar, saya akan buktikan. Disamakan dengan rembulan ya. Saya minta, kalau saya tadi jawab pertanyaan Bapak dengan data ya, saya minta nanti bantah data saya dengan data. Di dalam Sahih Bukhari 6884. Saya bukakan datanya. Sahih Bukhari 6884. Al-Bukhari Sahih Bukhari 6884. 6884. Ya, oke, saya bukakan datanya ya Pak ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini Pak ya, Sahih Bukhari 6884, derajatnya Sahih, kita bacakan. Bahwa Rasulullah menemui kami di malam purnama. Lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan. Ini dengan tidak kesulitan melihatnya. Nah, ini data Pak.
Kalau Ya. Allah Bapa disamakan dengan bulan itu yang pertama, dan yang kedua, ketika Bapak tadi berbicara tentang Qul huwallahu ahad, Allahu somad itu, sekarang pertanyaan saya Pak, di dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ini poin pertanyaan saya. Kalau yang tadi silakan Bapak tanggapin aja. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Oke Pak. Surat ke-70 ayat ke-40 ya Pak ya, saya bacakan. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Pertanyaan saya Pak, aku di sini siapa? Kami di sini siapa? Silakan Bapak. Oke. Jadi tadi ayat berapa tuh yang terakhir Abang baca? Surat ke-70 Pak, surat ke-70 ayat ke-40. Enggak, surat apa? Al-Ma'arij, Al-Ma'arij. Ayat ke-70. Ayat ke-40. Oke, aku ayat ke-40 ya. Ya. Aku ya. Oke. Tadi yang apa katakan tadi bahwa tentang bulan ini, di sini Muhammad itu menceritakan bahwa ketika kita melihat Tuhan itu bukan dalam bentuk kayak bulan begitu, tapi dalam bulan maksudnya ini dalam bentuk bercahaya gitu, Pak. Dalam cahaya. Tuhan itu kelihatan nanti di akhir zaman itu kelihatan dalam bentuk cahaya. Itu juga di dalam tafsiran ayat An-Nur juga ada ayat 35 dijelaskan seperti itu, bahwa Tuhan itu dalam bentuk cahaya. Jadi kayak bulan itu dalam bentuk cahaya Pak, sebenarnya bukan kayak bulan yang bundar kayak gitu sebenarnya dalam Berarti pengertiannya gitu. Berarti bulan Bapak berbentuk ya? Allah Bapak berbentuk Cahaya, ya? Pak. Cahaya berarti kelihatan. Allah Bapak kelihatan. Cahaya. Kalau cahaya itu kan kelihatan Pak, berarti kelihatan ya? Cahaya Bapak. Iya, Bapak. cahaya akan kelihatan di akhir zaman nanti di keimanan kami itu Tuhan akan akan memperlihatkan dirinya begitu. Di sini ayatnya An-Nur ayat 35 ayat yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ardi. Nurus samawati wal ardi dan seterusnya. Ini artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, begitu. Jadi memang Tuhan itu berapa Pak? Surat An-Nur ayat berapa? Surat An-Nur ayat 35. Ayat 35, saya bantu baca ya Pak ya. Surat An-Nur ayat yang ke-35. Allah dalam kurung pemberi cahaya. Allah itu pemberi cahaya Pak, memberi. Iya, artinya Allah itu yang memberi cahaya, bukan berarti Allah itu adalah cahaya itu sendiri. Bukan, justru cahaya dari mana? Dari Allah begitu. Berarti kan kalau Jadi, sesuai narasi Bapak. Coba Abang baca sampai selesai. Coba Abang baca sampai selesai. Silakan Bapak bacakan. Ini iman Bapak. Nah, silakan. di sini kan terakhir dia katakan membimbing kepada cahayanya siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perempuan-perempuan bagi manusia, dan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini sebagai pemilik cahaya, ketika Tuhan mau menampakkan kepada kita, itu pun akan melihatkan cahaya. Sama juga ketika Nabi Abraham ketemu di gunung Tursina, dia juga memperlihatkan cahaya, katanya, ya Abraham, engkau tidak pernah akan bisa melihatku. Cahayanya pun, cahaya yang turun pun gunung itu sampai rata begitu. Jadi cahaya pun kalau turun ke bumi tidak bisa dilihat begitu. Tidak bisa mampu dunia ini menerimanya. Tapi di akhir zaman yang Abang bawakan itu adalah riwayat tentang akhir zaman. Ketika kita sudah dikumpulkan, kemudian Tuhan akan memperlihatkan dalam bentuk cahaya. Itu tadi yang Abang pertanyakan tadi di ayat yang pertama. Kemudian tadi ayat yang tafsir tentang An-Nur, yang mana tadi? Yang ayat terakhir tadi. Surat ke-70. Yang Abang tanyakan. Surat ke-70 ayat yang ke-40 Pak. Surat ke-40. Surat ke-70. Al-Mujirat. Surat ke-70 Pak. 70 atau 40? 70 ya? Pak, surat ke-70 ayat ke-40. Oke. Ayat 40. Al-Mujirat ya? Iya. Oke, aku baca kembali ya. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Maksudnya apa? Ditanyakan. Kata kami siapa gitu? Kami di situ siapa? Aku di situ siapa? Di sini sudah sangat jelas. Di sini kata kami ini, Bang, itu bukan berarti Tuhan itu lebih dari satu sebenarnya. Di sini hanya permasalahan terjemahannya saja,
bukan menggunakan kata Terjemahannya di kami. situ yang salah ya Pak ya? Enggak, bukan. Di dalam, jadi begini Bang, kata kami di dalam bahasa Arab itu adalah penghargaan untuk diri sendiri. Untuk penghargaan untuk kami gitu. Kami ingin menyampaikan itu sebenarnya hanya satu orang saja. Dalam kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata kami ini sebenarnya hanya penghambaan, kayak penghargaan begitu. Di dalam bahasa Arabnya ini, kalau hanya kata kami yang abang tanyakan. Jadi apa itu Pak? Jadinya Pak? Aku di situ siapa? Jadi di sini, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur, demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu begitu. Ya aku di situ siapa? Di sini aku adalah Tuhan, Bang. Tuhan yang Oke. menyampaikan ya. Kenapa Tuhan itu bersumpah kepada dirinya sendiri? Datanya mana? Alasannya apa? Apanya? Kalau memang aku di situ Di adalah sini Tuhan, Tuhan kenapa bersumpah Tuhan ini. bersumpah Di kepada sini dirinya dia sendiri? menyampaikan, ya dia menyampaikan kepada Muhammad bahwa yang mengatur terbitnya matahari dari barat ke timur itu adalah dia, bulan dan bintang terbitnya bulan dan bintang adalah dia begitu. Di sini kata di sini adalah meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang bisa mengatur tentang ini selain dia. Begitu. Maksudnya? Maksudnya itu tadi Bang, yang aku jelaskan tadi itu. Di sini artinya yang sesungguhnya itu seperti itu, bahwa Tuhan, maka aku bersumpah demi Tuhan, dan di sini, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat ini. Pertanyaan Ini saya, kan Pak. hadis ini Bang. Pertanyaan saya gini. Kalau memang aku di situ merujuk pada Allah, pada Allahnya Bapak. Bukan. Sorry, maaf. Yang kata aku di sini, ini kan firman. Di sini kan ini kan hadis. Ini kan firman yang apa? Itu bukan Nabi hadis, Muhammad Pak. Itu sampaikan. Al-Quran, Pak. Ya. Itu Al-Quran, bukan hadis. Ya. Ya, Al-Ma'arij itu bukan hadis, Pak. Itu Al-Quran. Surat ke-70. Iya, silakan Abang tanggapi tentang ayat Oke, ini. kalau Bapak bilang tadi, aku di situ merujuk kepada Tuhan, berarti Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Ada berapa, Pak? Tuhan hanya satu, Bang. Tadi aku Kenapa sudah sebutkan dia bersumpah ayatnya kepada tadi Tuhan di pertama. Tuhan yang mana? Di sini dalam dalam hadis dalam penterjemahannya ini menggunakan kata fala uksimu birabbihis samariki ma'aril minna lakaddiun. Artinya bahwa di sini yang mengatur tentang langit dan bumi, terbitnya bulan dan Pak, bintang itu siapa hanya yang mengaturnya, Pak. Saya cuma bertanya, kalau memang aku di situ merujuk kepada Allah, Allah itu berarti bersumpah kepada dirinya sendiri, betul nggak seperti itu? Tuhan bersumpah kepada Tuhan, betul ya? Seperti itu ya? Betul ya? bukan. Bang, begini, ayat ini Bukan, disampaikan Pak. kepada umat. Ayat Oh, ini bukan. disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebentar. Begitu. Kok bukan Bapak jangan melampaui apa yang tertulis, Pak? Jangan melampaui apa yang tertulis. Sebentar ya. Saya tidak melampaui, ini kan artinya sudah sangat jelas sebenarnya. Sebentar. Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Pertanyaan saya tadi, aku di situ siapa? Bapak bilang aku di situ Tuhan, betul? Betul nggak? Iya, betul. Oke, maka Tuhan bersumpah dengan Tuhan. Berarti Bukan Tuhan itu seperti bersumpah untuk dirinya sendiri. Bukan seperti itu. Loh, gimana? Ini coba abang kembali. Coba abang kembali ke bahasa teks Arabnya. Fala usiku ma bi rabbihi. Artinya di Berarti Bapak sini tidak mengakui. Sebentar. Bukan. Berarti Bapak tidak Kita mengakui kalau di dalam Al-Ma'arij ayat ke-40 itu Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Bapak tidak mengakui. bukan tidak mengakui. Abang tidak baca dalam bahasa Arabnya. Fala uksimu bi rabbihil masyariqi. Nah, ini bukan arti seperti yang sungguhnya. Oke. Aku bacakan, aku bacakan abang, ini sesuai teks Arabnya tadi. Kalau terjemahan saya nggak pakai, Bang. Itu. Oke, sebentar saya tanya, berarti menurut Bapak surat Al-Ma'arij itu Tuhan bukan bersumpah kepada Tuhan. Tuhan tidak bersumpah kepada dirinya sendiri, berarti itu? Berarti itu? Apanya? Berarti menurut Bapak, di dalam Al-Ma'arij ayat ke-40 itu Tuhan tidak bersumpah kepada dirinya sendiri? Iya, tidak, bukan itu konteksnya, Oke. makanya saya coba bawakan dengan terjemahan Arab Datanya yang mana, Pak? asli. Pak, datanya mana, Ini Pak? aku bukakan ya, antara aku bukakan. Oke.
Ya, Ya. Bapak. Tenang. Oke, saya minta datanya kalau di dalam Al-Ma'arij 40 itu Allah tidak bersumpah kepada dirinya sendiri karena saya bukakan tafsirnya. Kalau di situ Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Ini literasi Bapak. Tolong Bapak bantah ya. Ini Pak, tafsir Al-Ma'arij ayat ke-40. Allah bersumpah dengan dirinya. Ini Bapak bantah apa itu di narasi saya. Nah silakan Bapak tunjukkan datanya kalau di situ Allah tidak bersumpah kepada dirinya sendiri. Mana datanya? Ya, sebentar aku bukakan sebentar. Oke. Ada sini. Yang ini yang tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak yang benar. Jika tidak menghendaki niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu dan demikianlah itu tidak sukar bagi Allah. Nah, ini yang dijelaskan. Yang abang jelaskan tadi Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan penguasa langit dan bumi semesta seluruh isinya untuk menegaskan bahwa benar nggak? Bahwa Dia kuasa menghancurkan mereka. Bapak, benar nggak di situ Allah bersumpah dengan dirinya sendiri? Itu tafsirnya. Iya, tafsirannya ini yang hadis Bapak ini menyatakan seperti itu. Bukan, tapi bukan berarti akui kalau Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kata Bapak bukan. Sedangkan saya baca tafsirnya. Bukan, saya ini Bang. Saya juga ada datanya nih. Maksudnya kata ini bukan seperti itu sebenarnya. Yang sebenarnya ini bahwa yang maha mengetahui dan maha mengatur tentang segala ada Tuhan. Jangan melampaui apa yang tertulis. Bukan, saya ingin menyampaikan begini Bang. Kata sumpah. Hampir semua tafsir surat ke-70 ayat ke-40 itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu tafsirnya. Bukan. Iya, saya tahu tafsir seperti itu, tapi di sini tujuan ayatnya kalau di dalam Al-Ma'arij itu bukan Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Putar kamera Bapak, tunjukkan kalau di situ Allah tidak bersumpah kepada dirinya sendiri. Saya tidak bukan yang abang maksud tadi. Yang saya maksudkan tadi bahwa kata sumpah di sini adalah penekanan kepada hamba yang menerima ayat ini bahwa tidak ada Tuhan yang bisa mengatur bulan dan bintang selain Dia. Bapak, begitu. Yang jadi pertanyaan saya yang Bapak bantah dari tadi begini, pelan-pelan. Saya jelaskan sama Bapak. Oke, silakan. Aku di situ siapa? Bapak bilang aku di situ Allah. Ya kan? Ya. Terus saya betul. sampaikan, oke Pak. Kan tadi aku udah bilang. Sebentar Pak, biar saya selesaikan dulu. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Oh enggak. Dia tidak bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu Bapak bantah. Sedangkan tafsir mengatakan Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Oke, silakan. Nah, sudah? Sekarang gini. Oke, di situ Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Pertanyaan saya Pak, sejak kapan kata kami itu bisa menjadi tunggal tidak jamak? Kami di situ siapa? Aku sudah bilang tadi, aku udah jawab tadi Bang. Jadi kata kami, coba abang kata kosakata dalam bahasa Arab, kata kami itu dalam bahasa Arab itu adalah penghargaan diri. Abang buka di dalam Google-nya situ. Kemudian saya tadi hanya menanyakan, abang bilang, aku siapa? Aku udah bilang tadi, itu aku yang berkata Allah. Berarti Allah bersumpah diri sendiri. Ya, dalam artinya katakan ya, tetapi dalam penekanan di ayat ini adalah Tuhan lagi menekankan kepada umat bahwa tidak ada yang bisa mengatur bulan dan bintang selain Dia. Itu sih sebenarnya. Kalau kami dalam keimanan kami gitu. Alangkah baiknya Bapak balik kamera Bapak, tunjukkan datanya. Silakan. Jadi diskusi begitu. Ya. Aku buka datanya nih. Ini ada datanya. Nih. Yang ini kan yang abang baca kan? Kata kami ini kan? Fala uqsimu bi rabbihi masarikina wa amiruna bi inna la kadirun. Nah, kalau abang baca ini, artiannya ini kan terlalu panjang yang abang sampaikan ini. Ini kan bahasa narasi dalam penerjemahan ini. Kalimat ini, sepanjang ini kan sudah bagian konsep dari penerjemahan ini, kalimat yang terbaik. Nah, kalau abang katakan bahwa kata kami dalam bahasa Arab itu adalah penghargaan diri, diartikan di sini. Begitu loh Bang. Bukan berarti lebih dari satu Tuhan itu, bukan. Saya tidak tanya kalau kami itu bentuk penghargaan diri, enggak. Yang saya tanya, kami itu tunggal atau jamak?
Tunggal, Bang. Apa? Kami tunggal. Oke, Kata tunjukkan kami datanya, di dalam bahasa- tunjukkan datanya, Pak. Kalau kami itu bisa menjadi tunggal 3 jamak. Karena selama saya belajar, kami itu jamak, tidak